Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Suster Ellen Anika Sari Saroma SCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dengan dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Pengertian sumber daya manusia kesehatan. Menurut WHO, SDM kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, mulai dari pemberi pelayanan seperti dokter, perawat, apoteker, hingga tenaga pendukung. Sedangkan menurut Permenkes RI nomor 19 tahun 2024, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan mencakup 4 faktor kunci, yaitu ketersediaan jumlah dan jenis, pemerataan, kompetensi atau kualitas, dan kinerja sumber daya manusia kesehatan. Konsep dan bentuk ketidakmerataan distribusi. Distribusi SDM kesehatan adalah proses penempatan dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan penduduk dan kondisi wilayah. Dinilai baik bila tersebar adil antara kota, desa, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Konsep bentuk ketidakmerataan itu yaitu antar wilayah, tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota besar, daerah terpencil kekurangan dokter dan perawat. Yang kedua, antar jenis tenaga. Bidan relatif lebih merata dibanding dokter spesialis dan dokter gigi yang terpusat di kota besar. Dan yang ketiga, antar fasilitas. Baru 61% fasilitas kesehatan yang terdaftar memiliki SDM sesuai standar. Faktor penyebab ketidakmerataan distribusi. Yang pertama, geografis dan wilayah. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Ketiga, fasilitas dan infrastruktur. Keempat, sosial dan budaya. Dan terakhir, kebijakan dan regulasi. Dampak ketidakmerataan terhadap pelayanan kesehatan yaitu perspektif keadilan, di mana teori justice as fairness menekankan keadilan distributif. Hak kesehatan mencakup akses layanan aman, bermutu, adil, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesenjangan kota desa. Meskipun cakupan JKN mencapai 98,3%, penduduk, kualitas pelayanan antar kota dan daerah masih timpang, antrean panjang, sarana terbatas di wilayah terpencil. Ketiga, bukan sekedar masalah kepegawaian. Distribusi SDM kesehatan pada akhirnya menjadi masalah pemerataan akses dan kualitas pelayanan. Pengertian dan kondisi kualitas sumber daya manusia kesehatan. Kompetensi SDM kesehatan adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, konsep diri, dan motivasi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja klinis. Contoh kondisi nyata yaitu di Provinsi Lampung, lebih dari 60% puskesmas mengalami ketidaksesuaian kompetensi pendidikan tenaga kesehatan, khususnya di area kritis seperti IGD dan PONET. Dampak rendahnya kualitas dan upaya peningkatan. Dampaknya, meningkatnya risiko insiden keselamatan pasien akibat kurangnya pemahaman risiko klinis. Kedua, menurunnya kepercayaan publik, serta meningkatnya biaya operasional akibat tindakan korektif. Ketiga, tenaga berkualitas tinggi terbukti memiliki komunikasi dan kepatuhan prosedur keselamatan yang jauh lebih baik.
Upaya peningkatannya yaitu perbaikan standar pendidikan dan penguatan akreditasi institusi pendidikan kesehatan. Kedua, pemenuhan jaminan sosial dan insentif layak khususnya di daerah 3T. Ketiga, pelatihan medis berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal. Keempat, pemanfaatan e-learning dan untuk menjangkau tenaga di kawasan terpencil tanpa terkendala jarak. Pengertian dan bentuk brain drain tenaga kesehatan. Brain drain merujuk pada migrasi tenaga kesehatan berkompetensi dari daerah atau negara asal menuju daerah atau negara lain yang dianggap menawarkan kondisi lebih baik. WHO memperingatkan perekrutan dari negara berpendapatan rendah menengah dapat memperburuk kekurangan tenaga jika tidak dikelola dengan baik. Faktor penyebab brain drain tenaga kesehatan. Pertama, ekonomi. Kedua, kondisi kerja. Ketiga, pengembangan karir. Keempat, fasilitas dan infrastruktur. Kelima, keamanan dan stabilitas. Keenam, keluarga dan kualitas hidup. Dampak brain drain dan upaya mengatasinya. Dampak terhadap sistem kesehatan yang pertama, berkurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di daerah asal. Kedua, memperburuk ketimpangan distribusi daerah pedesaan, makin sulit memperoleh tenaga profesional. Ketiga, peningkatan beban kerja tenaga yang tersisa, memicu siklus negatif kelelahan dan migrasi lanjutan. Keempat, hilangnya investasi pendidikan dan kompetensi. Meski migrasi juga bisa membawa remitansi dan transfer pengetahuan. Upaya mengatasi dan mengendalikannya yang pertama, meningkatkan remunerasi dan insentif. Kedua, memperbaiki lingkungan kerja, beban kerja proporsional, supervisi, dukungan pimpinan. Ketiga, memperluas kesempatan pengembangan karir. Keempat, mendorong brain drain dan circular migration melalui program diaspora dan kerjasama pengetahuan. Sekarang kita masuk pada kasus yang pertama, tentang distribusi tenaga RMIK yang tidak merata di daerah terpencil di Puskesmas Long Ampung, Kabupaten Malinau, yaitu Puskesmas Long Ampung di Kabupaten Malinau, daerah terpencil, sama sekali tidak memiliki tenaga rekam medis yang sesuai kompetensi dan standar profesi. Seluruh kegiatan rekam medis dan pendaftaran dikerjakan oleh tenaga non-RMIK. Hasil perhitungan menggunakan metode analisis beban kerja kesehatan (ABK Kesehatan) menunjukkan bahwa puskesmas tersebut membutuhkan 2 orang tenaga rekam medis. Kondisi ini menggambarkan masalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil yang langsung berdampak pada unit kerja RMIK. Untuk link unduh PDF-nya bisa kita cari melalui link yang tertera di bawah ini. Maka sesuai dengan kasus di atas, adapun pertanyaan yang ditujukan yaitu hasil perhitungan ABK kesehatan di Puskesmas Long Ampung menunjukkan kebutuhan 2 orang tenaga rekam medis, sementara saat ini tidak ada sama sekali. Situasi ini paling tepat digolongkan sebagai masalah A. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang rendah. B. Fenomena brain drain tenaga kesehatan. C. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. D. Konsep SDM kesehatan yang belum dipahami. E. Upaya kebijakan penanganan yang sudah maksimal. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya, kasus ini jelas menunjukkan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Tenaga RMIK lebih banyak terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil seperti Malinau mengalami kekosongan total. Akibatnya, unit kerja RMIK tidak dapat berfungsi optimal. Upaya penanganan yang tepat adalah perencanaan berbasis ABK kesehatan dan kebijakan penempatan khusus di daerah terpencil. Sumber referensi diambil dari
Untari dan kawan-kawan tahun 2024 tentang analisis kebutuhan sumber daya manusia rekam medis dengan metode analisis beban kerja di Puskesmas Long Ampung, Kabupaten Malinau. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. Untuk kasus yang kedua, kualitas sumber daya manusia kesehatan yang rendah dalam implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit IA Mutiara Bunda, di mana RSIA Mutiara Bunda wajib menerapkan rekam medis elektronik sesuai regulasi Kemenkes. Namun, kesiapan sumber daya manusia, termasuk petugas rekam medis, masih rendah. Hasil studi kasus menemukan 3 kendala utama. 1. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang rekam medis elektronik. Yang kedua, kesulitan menerima perubahan dari sistem manual ke elektronik. Dan yang ketiga, infrastruktur jaringan yang lambat. Kondisi ini merupakan contoh kualitas SDM kesehatan yang belum memadai untuk mendukung transformasi digital di unit kerja RMIK. Link unduh atau akses artikelnya di bawah ini bisa dilihat. Maka terkait itu, soal yang kedua yang akan kita bahas yaitu faktor utama yang menyebabkan kesiapan SDM di RSIA Mutiara Bunda masih rendah dalam penerapan RME adalah A. Jumlah tenaga rekam medis yang berlebih, kurangnya pelatihan dan pengetahuan petugas mengenai RME, C. Distribusi tenaga yang sudah merata, D. Adanya brand drain tenaga RMIK ke luar negeri, E. Kebijakan penanganan yang sudah sangat baik. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, kasus ini berkaitan langsung dengan kualitas SDM kesehatan yang rendah. Minimnya pelatihan membuat kompetensi petugas, termasuk di unit RMIK, tidak siap menghadapi perubahan sistem. Hal ini juga menunjukkan keterkaitan masalah kualitas SDM dengan unit kerja RMIK. Solusi yang direkomendasikan adalah pelatihan berkelanjutan dan pendekatan manajemen perubahan. Referensi Adiba F. Kali, M.I. dan Raksman M.A. 2025, yaitu analisis kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan rekam medis elektronik di RSIA Mutiara. Indah, jurnalnya of Medical Records and Health Information. Kasus yang ketiga adalah ketidakseimbangan distribusi dan beban kerja di unit rekam medis. Contoh RSUD Toto Kabila dan temuan literatur. Setelah implementasi RME di Rumah Sakit Umum Toto Kabila, ditemukan ketidakseimbangan distribusi beban kerja di unit rekam medis. Beberapa unit seperti analisis dan registrasi rawat inap mengalami kekurangan tenaga, sementara unit lain kelebihan atau tugas merangkap. Temuan serupa banyak muncul di berbagai fasiankes. Mayoritas fasilitas kesehatan mengalami kekurangan tenaga rekam medis, menyebabkan beban kerja tidak merata. Hal ini memperkuat masalah distribusi internal maupun antar wilayah yang berdampak langsung pada unit kerja rekam medis. Jadi soalnya adalah ketidakseimbangan jumlah tenaga rekam medis antar unit, ada yang kurang, ada yang kelebihan atau merangkap. Setelah penerapan RME paling tepat dikaitkan dengan A. Konsep SDM kesehatan saja, B. Fenomena brand drain ke luar negeri, C. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, D. Kualitas SDM yang sudah sangat baik, E. Tidak ada keterkaitan dengan unit kerja RMIK. Untuk pembahasannya, jawabannya adalah C. Kasus ini menunjukkan distribusi tenaga yang tidak merata tidak hanya antar daerah, tetapi juga di dalam satu fasilitas kesehatan antar unit kerja RMIK. Akibatnya terjadi overload di satu bagian dan underutilisasi di bagian lain. Ini memperkuat topik yang tadi dibahas
dengan keterkaitan dengan unit RMIK. Upaya penanganan yang tepat adalah perhitungan ulang kebutuhan SDM menggunakan ABK kesehatan secara berkala dan redistribusi tenaga. Referensinya yaitu literatur review, kesesuaian beban kerja dengan jumlah tenaga rekam medis yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.